Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Tita Niarsta, dengan NIM 05032446. Saya dari kelas 1F Perbankan Syariah akan membawakan materi dengan judul Kurva Gabungan Elastisitas. Elastisitas artinya tingkat kepekaan atau respon. Maksudnya adalah elastisitas yaitu tingkat kepekaan atau respon perubahan harga terhadap barang yang diminta ataupun yang ditawarkan. Nah, di dalam elastisitas ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada price elastisitas atau singkatannya menjadi PE. Price itu harga, elastisitas itu respon. Jadi, respon terhadap harga ataupun perubahan terhadap harga. Yang kedua ada CE, yaitu cross elastisitas. Nah, yang dimaksud dengan cross elastisitas ini yaitu barang ganti, substitusi, ataupun elastisitas hilang. Nah, contohnya itu seharusnya kita menggunakan A, tetapi diganti menjadi B. Nah, bagaimana respon konsumen terhadap barang tersebut? Yang ketiga ada IE, income elastisitas. Artinya itu pendapatan. Contohnya, bagaimana respon kita apabila pendapatan itu berubah? Ada 2 yang mempengaruhi PE, yaitu PE tadi kan price, E itu elastisitas, berarti respon terhadap harga. Nah, yang pertama itu ada elastisitas demand, itu dari sisi pembeli. Yang kedua ada elastisitas supply, itu dari sisi penjual. Nah, ada 5 respon pembeli dan penjual apabila terjadi perubahan harga. Pertama, kita akan membahas dari sisi pembeli ataupun permintaan. Yang pertama, unitary. E sama dengan 1, respon sama dengan 1. Ini normal. Contohnya itu misal kebutuhan pokok, kita ambil beras, minyak ataupun cabai. Misal 5.000 cabai, yang beli itu 10. Nah, baru itu ada 7.000 cabai, beras ataupun minyak, 3 pembeli. Nah, jika harga diturunkan menjadi 3.000 cabai ataupun minyak ataupun beras, itu yang beli menjadi 15. Nah, ini akan kembali ke kurva permintaan. Hukumnya atau bunyinya yaitu apabila harga barang naik, sedikit pembeli. Dan apabila harga menurun, banyak yang beli. 2. E lebih besar dari 1, elastisitas lebih besar dari 1, atau respon lebih besar dari 1. Artinya, apabila berubah harga, respon konsumen sangat besar. Kenapa sangat besar? Karena barang-barang tersebut mendekati primer, barang yang dibutuhkan masyarakat. Nah, contoh barang yang dibutuhkan masyarakat itu seperti pakaian. Jika harga naik, maka itu akan turun dengan signifikan. Dan apabila harga turun, itu sangat signifikan juga nanti naiknya. Makanya nanti respon masyarakat akan sangat besar mengenai hal tersebut. Yang ketiga, itu E lebih kecil dari 1. Respon itu kecil. Nah, kecil kenapa? Dalam artian ini, barang-barang tersebut mendekati barang-barang mewah. Jadi, turun pun harga suatu barang, itu respon dari masyarakat akan kecil. Karena itu bukanlah barang pokok, yang mana itu dari sekunder ke tersier. Nah, contohnya itu adalah HP. HP-nya itu yang tingkat tinggi, pasti tentunya harganya mahal. Apabila harga HP itu diturunkan, ya respon masyarakat akan kecil, karena itu bukanlah barang-barang pokok. Ada juga contoh lainnya, misalnya mobil. Jika mobil itu
penting, tapi tipe mobilnya itu tingkat tinggi, maka respon masyarakat juga kecil. Kenapa? Karena itu bukan barang pokok. Dia dari sekunder ke tersier, itu merupakan barang-barang mewah. Keempat, tak terhingga, elastisitas tak terhingga, atau respon sempurna. Semakin dekat dengan garis horizontal, barang-barang yang dijual itu barang-barang yang sangat pokok. Itu termasuk sandang, pangan, papan. Contohnya itu baju, pakaian, dan lain sebagainya. Kelima, sama dengan 0, elastisitas sama dengan 0, respon sama dengan 0, atau inelastisitas sempurna. Ini tidak ada respon sama sekali oleh masyarakat, responnya 0. Kenapa? Karena barang-barang yang dimaksud ini adalah barang-barang mewah, seperti mobil mewah, kereta mewah, dan lain sebagainya. Nah, ini khusus dibeli atau ini hanya bisa dibeli oleh orang yang betul-betul punya duit. Nah, bagi yang menggunakan, bagi yang membeli, itu merupakan suatu kepuasan bagi untuk dirinya. Makanya, ini tidak ada respon dari masyarakat. Selanjutnya, respon dari penjual. Nah, kalau di dalam kurva gabungan, kiri atas dan kanan bawah, itu dari permintaan. Dan kalau kanan atas ke kiri bawah, itu penawaran. Nah, yang pertama dalam respon dari penjual atau elastisitas supply. Itu sama dengan 1. Itu normal. Ini kembali ke hukum penawaran. Kenapa? Karena semakin tinggi suatu barang atau semakin tinggi harga suatu barang, maka yang jual akan banyak. Kenapa? Karena keuntungannya sangat besar. Nah, jika harga turun, otomatis sedikit yang jual. Kenapa? Karena itu untungnya sedikit. Contohnya saja, misal masker 1 biji itu 3.000, yang jual itu nanti 5. Tapi kalau misalnya harga maskernya itu 1 biji itu 25.000, maka nanti yang jual akan banyak 20.000. Kayak gitu misalnya. Kedua, lebih besar dari 1. Elastisitas atau respon lebih besar dari 1. Ini kenapa? Karena mereka memperjualbelikan barang-barang yang mendekati barang-barang pokok. Contohnya itu seperti pakaian dan lain sebagainya. Nah, apabila pembeli keberatan, maka penjual juga ikut keberatan. Itu sangat berdampak. 3. Tak terhingga, respon sempurna. Nah, ini merupakan barang-barang yang benar-benar barang-barang pokok. Jadi, jika barang pokok ini mahal, tidak cuma pembeli saja yang keberatan, penjual akan sangat keberatan. Karena ini merupakan barang-barang yang wajib, barang-barang pokok. Makanya, masing-masing dari pembeli dan penjual itu sangat keberatan. Dan contoh dari elastisitas sempurna atau respon sempurna ini adalah beras, minyak, cabai, bawang, dan lain sebagainya. 4. Sama dengan 0. Elastisitas sama dengan 0. Respon penjual sama dengan 0. Artinya, tidak ada respon sama sekali di sini. Ini merupakan barang-barang mewah. Contoh dari barang mewah itu adalah mobil, kereta yang tipe tinggi, mobil yang tipe tinggi, rumah, tanah, dan lain sebagainya. Ini merupakan inelastisitas sempurna. Kelima, lebih kecil dari 1. Respon ataupun elastisitas lebih kecil dari 1. Ini kecil. Atau ini itu inelastisitas. Kenapa bisa kecil? Ini tuh respon dari penjual. Jadi, apabila barang-barang yang mereka jual itu mendekati barang-barang mewah, maka responnya sangat kecil. Karena itu bukanlah barang-barang pokok tersebut. Contohnya itu adalah HP yang tingkat tinggi, mobil yang tingkat tinggi, dan lain sebagainya. Dan barang-barang yang mereka perjualbelikan itu merupakan barang-barang mewah.
atau sekunder ke tersier. Sekian video presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.